hanya kemuliaan-Mu. Dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shekevot Malkuto Leolam Vaed. Dengan tidak jemu-jemunya kami terus memproklamirkan, baik untuk Yisrael, Indonesia, bahkan Ambarawa, Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Itulah sebabnya dalam ibadah RF Sabat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengar isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang mendengarkan di ruangan ini maupun dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu terima. Pada saat ini dalam ibadah RF Sabat saya sampaikan firman, saya beri judul Yeshua Air Kehidupan. Yeshua Air Kehidupan bukan berarti Yeshua itu air, tetapi Dia menjadi sumber kehidupan setiap makhluk. Nah, sebagai ayat utamanya saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Wahyu 21 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Dia berkata kepadaku,
sudah jadi, akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Dari ayat ini kita tahu bahwa yang berbicara akulah Alef dan Tau atau permulaan dan terakhir adalah Tuhan Yeshua HaMashiach. Hal ini dapat dipastikan karena Alef dan Tau atau yang selama ini dikenal dengan Alfa dan Omega, permulaan dan akhir adalah gelar yang hanya dipakai oleh Tuhan dalam kitab Wahyu seperti Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Yahweh berfirman, aku adalah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Dari ayat Wahyu 1 ayat yang ke-8 yang berfirman adalah Yahweh. Tetapi dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13, Yeshua sendirilah yang mengatakan bahwa dialah Alef dan Tau, permulaan dan akhir. Saya akan baca di dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Jadi Yeshua adalah Elohim yang memang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu mentuhankan manusia, itu terbalik. Karena Yeshua bukan manusia, tetapi memang dari sononya dia adalah Elohim atau Tuhan. Nah, pemberian air kehidupan secara cuma-cuma merujuk kepada janji Yeshua dalam kitab Injil Yohanan pasal yang keempat ayat 13 sampai 14. Yohanan atau Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 dari kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Ini adalah ucapan Yeshua ketika dia berada di sumur Yakov, berhadapan dengan seorang perempuan Somron, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Yohanan 7 ayat 37 sampai 38. Yohanan 7 ayat 37 sampai 38 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu Yeshua berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Ada banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa Yeshua itu air kehidupan. Bukan Yeshua itu air, tetapi ibarat air yang memberikan kehidupan. Nah, kepada siapakah Yeshua memberikan air kehidupan, yaitu sebagai air yang memberikan kehidupan? Kita perlu melihat sifat-sifat air, Bapak Ibu. Yang pertama, sifat air adalah membersihkan kotoran atau dosa. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28 dari Indonesian Literal Translation dikatakan,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapus dosa. Jadi ketika Yesua dihajar mengeluarkan darah, bahkan dia disalib, ditombak mengeluarkan darah, itu semua memang sudah sesuai dengan skenario Yahweh ketika dia menyatakannya di dalam nubuatan kitab para nabi, di dalam kitab perjanjian lama, bahwa dirinya yang dalam wujud seperti manusia ketika turun ke dalam dunia harus mengeluarkan darah, dan kitab suci katakan darahnya itu akan menghapus dosa. Jadi hanya Yesua lah yang menghapus dosa, bukan menutup dosa. Kalau menutup dosa, dosanya masih ada. Tetapi ketika orang percaya kepada Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis, maka darahnya itu mencuci semua dosa kita. Jadi bukan menutup dosa, tetapi mencuci, menghapus dosa. Itulah hal yang pertama, sifat dari air. Jadi yang berhak untuk mendapatkan aliran air surgawi, yaitu Yesua HaMasiah, adalah orang yang berdosa. Yesua memang membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena itu jangan sampai ada yang mengatakan bahwa saya ini dosanya besar, tidak layak untuk datang kepada Yesua. Justru kalau saudara merasakan dan mengakui bahwa dirinya penuh dengan dosa, Yesua dibutuhkan di dalam kehidupanmu. Karena kitab suci katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, yaitu dihapus dosanya, kecuali melalui nama Yesua HaMasiah. Meskipun tidak serta-merta begitu percaya langsung selamat, tidak, tetapi ada kriterianya yang harus dilakukan, yaitu menjadi pelaku firman. Itu hal yang pertama, sifat air, yaitu membersihkan kotoran atau membersihkan dosa. Tidak ada orang membersihkan kotoran menggunakan debu, menggunakan batu, itu tidak akan bersih. Kotorannya pasti masih ada, setidak-tidaknya baunya masih ada. Tetapi kalau dibersihkan menggunakan air, maka akan betul-betul bersih. Yesua itulah ibaratnya seperti air, yaitu air yang memberikan kehidupan. Hanya orang yang dibersihkan dosanya oleh Yesua HaMasiah benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Itu hal yang pertama. Yang kedua, sifat air adalah mengalir ke tempat yang rendah. Ini artinya bahwa Yesua HaMasiah hanya mau datang kepada orang yang mau mengakui sebagai orang yang berdosa. Kalau orang merasa bahwa dirinya suci, justru orang itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yesayahu pasal 57 ayat yang ke-15 mengajarkan kepada kita. Yesayahu 57 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab beginilah yang maha tinggi, yang mendiami kekekalan dan yang namanya adalah kudus berfirman. Aku bersemayam dalam ketinggian dan di tempat yang kudus. Bahkan dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati dalam roh, untuk memulihkan roh orang-orang yang rendah hati dan untuk memulihkan hati orang-orang yang remuk. Jadi ketika kita menghadapi masalah dan kehidupan kita terasa hampa, terasa penuh dosa, terasa tidak berguna, ketika saudara bersedia datang kepada Yesua HaMasiah, maka Yesua HaMasiah akan datang kepada saudara, karena saudara mau merendahkan hati, mau mengakui dosa. Dan pengakuan dosa itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Merasa dirinya berdosa. Ini orang yang rendah hati.
seperti air yang mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada air yang mengalir dari bawah ke atas kecuali dengan menggunakan bantuan jet pump atau sibel atau apapun sehingga air bisa naik ke atas. Tetapi secara alamiah air itu akan turun dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Lebih lanjut, kitab suci mengajarkan kepada kita di dalam 1 Yohanan 1 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Jadi dosa sebesar apapun yang saudara alami, mungkin pernah membunuh, pernah berzina, pernah mencuri, pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Elohim. Kalau saudara bertobat dan mengaku dosa, maka dosa saudara dihapuskan. Itu karena air yang memberikan kehidupan, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, air itu dibutuhkan setiap makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ayatnya di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Jadi Yeshua ini dibutuhkan bagi semua makhluk, tentu saja makhluk yang memang membutuhkan air, yaitu manusia yang mengaku dirinya sebagai orang yang berdosa. Dikatakan bagi siapa yang haus. Orang yang tidak haus, dia tidak membutuhkan air. Kita hidup di atas muka bumi ini ibarat kita sedang berjalan di padang gurun. Air lebih berharga daripada emas, karena airlah yang memberikan kehidupan bagi manusia. Sedangkan ketika orang ada di padang gurun, tidak mungkin orang akan menelan emas sehingga bisa tetap hidup. Bahkan mati iya. Jadi Yeshua itulah sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk. Itulah sebabnya, maka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Di situ tidak dikatakan sebab Elohim demikian mengasihi orang Kristen, tidak. Atau mengasihi orang-orang tertentu, tidak. Tetapi ayatnya mengatakan sebab Elohim demikian mengasihi dunia. Bahkan banyak orang Kristen yang hidupnya membuat Tuhan jengkel. Diajarkan kasih tetapi ternyata di dalam dirinya tidak memiliki kasih. Artinya apa? Mau mengasihi kalau menguntungkan dirinya. Padahal sudah sering kali saya katakan kitab suci yang tebal itu kalau diperas hanya keluar satu kata, yaitu kasih. Percuma kita datang beribadah kepada Tuhan, bahkan setiap ada ibadah, ada kita, tetapi di dalam hati kita tidak memiliki kasih. Karena Yesus mengajarkan kasih. Kasih itu tidak menghancurkan. Kasih itu tidak melumatkan orang lain, tetapi memberikan bantuan dan semangat kehidupan kepada orang lain. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, air itu tidak memiliki rasa. Tidak manis, tidak asin, tidak masam, tidak pahit, dan tidak memiliki warna. Tidak merah, tidak kuning, tidak hitam maupun putih, melainkan netral. Jadi kalau orang yang mengatakan
Bapak mau minum apa? Saya mau minum air putih. Itu sebetulnya keliru, saudara-saudara. Karena air itu tidak berwarna putih. Yang berwarna putih air apa? Susu. Kalau air itu warnanya netral. Ya, jadi di sini harus dibedakan. Cuman kan sekarang ini sudah salah kaprah. Benar orang lumrah istilahnya. Salah tetapi sudah dianggap benar. Betul tidak, saudara-saudara? Kalau orang ditanya, ibu mau minum apa? Air putih saja. Tapi kalau kita ngomong air bening atau air netral malah kelihatan janggal. Sama seperti orang bentol. Pak, bapak kok pipinya bentol? Kenapa? Oh, digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Betul tidak, saudara-saudara? Salah, karena nyamuk tidak punya gigi. Tapi nyamuk punyanya apa? Sedotan. Tapi kalau dikatakan saya bentol karena disedot nyamuk, ya malah jadi aneh gitu ya. Karena itu hal yang salah tapi sudah dianggap benar. Ini yang sebetulnya perlu juga diluruskan. Termasuk pikiran, itu bukan di sini, ini otak yang memerintah. Pikiran itu di dalam hati. Tempat mengolah segala sesuatu yang dipikirkan. Ayatnya banyak sekali di dalam kitab suci. Jadi kita memikirkan di dalam hati, setelah memikirkan lalu dikirim ke otak, lalu otak sebagai eksekutor yang mengeksekusi. Misalkan hujan, kita mau pergi ke seberang sana, diolah di dalam hati, saya mau nyebrang atau tunggu saja di sini. Kemudian keputusan muncul, saya mau menyeberang. Maka keputusan itu dikirim ke otak, lalu otak memerintahkan tubuh untuk menyeberang. Itu yang benar demikian. Tetapi kembali karena sudah banyak salah kaprah, benar orang lumrah, ya sudah jadi kebiasaan. Malah yang benar dianggap salah. Ya. Salah satu contoh, sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Sorga ada di mana? Menurut kitab suci, sorga itu ada di dalam hati kita, yang pertama. Yang kedua, sorga itu ada di tempat yang maha tinggi, tempat di mana Bapa Yahweh bersemayam. Dan kita nanti akan menempati sorga yang baru, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, termasuk pujian. Saya seringkali mengajarkan jangan kita menyanyi, tetapi hanya ikut-ikutan tidak memikir. Ya, contohnya dibawa ke sayapmu, mana ada ayatnya. Kau bawaku terbang tinggi, dibawa ke pak sayap kok. Dibawa terbang tinggi di mana? Mungkin di cengkerem, oke lah. Lalu nanti mendaratnya bagaimana? Kitab suci katakan di atas kepak sayap, bukan di bawah. Kemudian misalkan bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana itu sudah terbentuk. Kalau bagaikan tanah liat siap dibentuk, baru benar. Ada banyak sekali saudara-saudara, puji-pujian pun yang perlu direvisi. Ya kita maklum karena pengarangnya kan bukan teolog. Jadi kadang hanya berbau sastra, berbau sesuatu yang indah begitu. Itu hal yang keempat, tidak memiliki rasa baik manis, asin, masam, pahit, dan tidak memiliki warna, tidak merah, kuning, hitam maupun putih, tetapi netral. Ini mengandung makna bahwa Yeshua yang sebagai air yang memberikan kehidupan, itu adalah pribadi yang tidak pandang bulu, tidak berpihak kepada siapapun. Roma 2 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, karena di hadapan Elohim tidak ada pengistimewaan. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan tidak pandang bulu.
Kita lihat lagi ayatnya di dalam Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan para majikan, lakukanlah hal yang sama terhadap mereka seraya menghentikan ancaman, karena mengetahui bahwa Tuhan kamu juga sama berada di sorga, dan di hadapannya tidak ada pengistimewaan. Jadi di hadapan Elohim tidak ada pandang bulu. Contohnya siapa? Imam Eli. Dia adalah seorang imam yang dipilih. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan dosa, membiarkan anak-anaknya berdosa di bait Elohim, baik mengambil persembahan dari umat yang seharusnya untuk Bapa Yahweh, maupun melakukan dosa perzinahan di bait Elohim, dibiarkan. Hasilnya apa? Tuhan membinasakan. Baik Imam Eli, dia kaget, terjatuh, lehernya patah karena badannya gemuk. Kemudian anak-anaknya Hofni dan Pinehas mati dalam pertempuran. Dan ini menunjukkan bahwa Elohim tidak pandang bulu. Siapa lagi contohnya? Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang bersepakat. Saya katakan bagus kalau orang bersepakat, apalagi suami istri, seperti firman yang disampaikan dalam radio kemarin oleh Ibu Ari Saksono. Ya, Tuhan itu tidak bisa memperhatikan mentang-mentang seperti Ananias dan Safira melakukan persekongkolan. Kalau sudah berbicara soal persekongkolan tentu hal yang negatif. Maka mereka mati meskipun mereka memberi dana melalui para rasul untuk pelayanan. Tetapi karena sikap hati dan motivasinya tidak benar, tetap saja mereka mati. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Demikian pula di antara kita, Tuhan pun tidak memandang bulu. Meskipun pendeta sekalipun, tetapi kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman, tidak akan masuk ke Samayim. Jemaat yang biasa-biasa saja, yang membaca, menulis pun tidak bisa. Tetapi kalau hidupnya melakukan kebenaran firman, maka dia akan selamat. Karena Tuhan tidak memandang siapa orang itu dan dari golongan apa. Itu hal yang keempat. Yang kelima, air kehidupan itu tidak memilih tanah, saudara-saudara. Air itu ketika tercurah dari atas ke bawah, dia tidak memilih tanah. Oh, yang perlu diairi tanah yang tandus. Tidak, tetapi air tidak memilih tanah. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius atau Matius 13 ayat 3 sampai 9. Kitab Matius 13 ayat 3 sampai 9 saya akan baca demikian bunyinya. Dan dia berbicara kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan seraya mengatakan, lihatlah orang yang menabur keluar untuk menabur. Dan ketika menaburkannya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan, dan datanglah burung-burung dan memakannya. Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu, tempat yang tidak mengandung banyak tanah. Dan segera dia bertunas, karena tidak mempunyai kedalaman tanah. Terlebih setelah terbitnya matahari, dia tersengat panas selalu, karena tidak mempunyai akar, ia menjadi layu. Dan yang lainnya jatuh pada semak duri, dan semak duri itu bertumbuh besar dan mengimpitnya. Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang subur dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Ini berbicara tentang perumpamaan penabur. Apa yang ditaburkan tentu harus menerima air. Karena apa yang ditaburkan apabila tidak ada air akan mati. Dan di situ mengumpamakan ada yang berbatu-batu tanahnya, ada yang
subur dan sebagainya. Artinya bahwa air itu sebagaimana Yeshua juga adalah dafar atau firman, benih yang ditaburkan, itu tidak pandang bulu, tidak memilih-milih tempat. Contohnya, Yeshua tetap mengajar meskipun orang Farisi dan ahli Torah hanya mencari kesalahan. Ini kalau menurut perumpamaan tadi termasuk hati yang berbatu-batu, ya. Dan kita wajib menyiramkan air kehidupan kepada semua jenis hati manusia, dan apa yang disiramkan ke segala jenis hati tidak sia-sia. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dari Indonesian Literature Translation dikatakan, maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena itu saya menaburkan firman, saya tidak peduli siapa yang mendengarkan. Ada orang yang hatinya batu karang, ada orang yang hatinya batu kerikil, ada orang yang hatinya pasir, ada orang yang hatinya subur. Itu tidak pandang bulu, dan itu bisa dilihat dari ketika saya menyampaikan firman, kemudian firman ini diupload di YouTube, maka kita bisa melihat dari komentar-komentarnya. Ada yang komentarnya nyinyir, itu komentar orang yang hatinya batu, mungkin batu karang. Bahkan ada yang menghina. Bagi saya tidak terpengaruh 0,01% pun untuk saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya hanya menabur, ibaratnya kalau air itu menyiram. Mau bisa menjadi subur atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyiram. Tetapi Ruach HaKodes atau Roh Kuduslah yang akan membuat hati menjadi subur dan bisa menghasilkan buah. Itu semua adalah hak Tuhan. Hak saya hanya menyampaikan, itu kewajiban untuk saya lakukan sebagai murid daripada Tuhan Yeshua. Kemudian sifat air yang keenam itu lurus. Karena itu kalau saudara melihat orang membangun, maka untuk melihat lurus atau tidaknya menggunakan air sebagai alat pelurusnya, maka ada alat yang bernama water pass untuk berimbang kanan kiri, ya, supaya lurus walaupun tanahnya miring, tetapi bangunannya bisa lurus. Karena kalau bangunan dibuat tidak tegak lurus ke bawah, artinya gravitasinya kurang kuat, maka mudah roboh kecuali memang punya fondasi yang sangat dalam. Sebagai alat ukur bangunan, ya, di dalam Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literature Translation dikatakan, Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan. Artinya Yeshua adalah jalan yang lurus dan kebenaran. Jalan yang lurus menuju kebenaran dan hidup, artinya memberikan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi hanya Yeshualah jalan lurus ke Bapa di Samayim. Walaupun sekarang ini ada orang mengatakan, oh, agama itu kan kendaraan menuju ke sorga. Saya katakan agama tidak menyelamatkan. Bahkan gereja ini pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Itulah yang menyelamatkan manusia. Dan kalau saudara beriman kepada Yeshua HaMashiach, mengakui dia sebagai Elohim yang turun dalam wujud seperti manusia, maka jaminan kepastian keselamatan itu sudah ada kita peroleh. Asal jangan kita membuangnya. Ya, tiket masuk surga itu sudah ada di tangan kita. Jangan kita membuangnya.
Nah, bagaimana membuangnya? Yaitu kalau kita melakukan pelanggaran firman. Yang terakhir, yang ketujuh, air itu sebagai standar tinggi rendah. Kita lihat di dalam kitab Yekeskel atau Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Yekeskel atau Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5 demikian bunyinya. Ketika orang itu keluar ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta dan dia membawa aku melewati air sebatas mata kaki. Di situ disebutkan air sebagai tolok ukurnya. Ayat 4, dan dia mengukur 1000 hasta lagi dan dia menyuruh aku masuk ke dalam air sebatas lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan dia menyuruh aku kembali masuk ke dalam air sebatas pinggang. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi, air itu sekarang sudah menjadi sungai yang deras, sehingga aku tidak dapat melewatinya, karena airnya telah naik. Air itu dapat untuk berenang, arus deras yang tidak dapat diseberangi. Yang paling gampang untuk menentukan bahwa air itu sebagai standar tinggi rendah, ya. Kalau saudara naik kereta api, saudara kereta api masuk ke stasiun, maka di situ ada tulisannya, misalkan Semarang plus berapa, kemudian Jakarta plus berapa, itu dilihatnya dari air laut, saudara-saudara. Karena air laut itu artinya air itu sebagai standar tinggi rendahnya. Termasuk kalau naik pesawat, ada pengumuman bahwa sekarang kita ada di ketinggian sekarang sekitar sekian ribu meter di atas permukaan air laut. Jadi yang dipergunakan sebagai standarnya adalah air. Ini berbicara tentang penghakiman Yeshua ada standarnya sendiri. Yesayahu 33, Yesayahu atau Yesaya 33 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Sebab sekiranya Yahweh yang Maha Mulia ada di sana bagi kami, maka tempat yang penuh anak-anak sungai dengan sungai yang lebar kedua tepinya, perahu dayung tidak dapat melintasinya dan kapal besar tidak dapat menyeberanginya. Sebab Yahweh adalah hakim kami, Yahweh adalah pemberi hukum kami, Yahweh adalah raja kami, dia akan menyelamatkan kami. Jadi ini berbicara tentang Yahweh, dan Yahweh itu adalah Yeshua ketika di Samayim. Jadi standar kebenarannya bukan menurut saya, standar kebenarannya bukan menurut negara tertentu, tetapi standar kebenarannya adalah menurut firman. Misalkan LGBT, ada negara-negara tertentu yang melegalkan, artinya mengizinkan untuk terjadi pernikahan sesama jenis. Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan di Israel sekalipun di sinagog sudah ada rabi yang menikahkan orang LGBT, laki-laki dengan laki-laki. Ya, kemudian eutanasia atau suntik mati itu di negara-negara tertentu itu legal atau diizinkan, khususnya di Belanda. Saya pernah lihat di YouTube ada sepasang suami istri sudah tua, mereka sudah tidak mempunyai keluarga dan kekayaannya sudah dihibahkan ke pemerintah Belanda, kemudian mereka minta untuk eutanasia bersama karena mereka bersehati sebagai suami istri sehidup dan semati, maka mereka minta di eutanasia dan dilaksanakan. Akhirnya mereka berdua mati. Ini di Belanda legal, di negara-negara tertentu legal. Tetapi masalah legal dan tidak itu bukan berdasarkan hukum dunia.
Di Indonesia misalkan, orang mau menikah sampai berapa kali, katakanlah paling banyak 4 kali. Ada seorang pemimpin agama yang mengatakan kalau mau menikah sampai ke-5, ke-6 gampang. Yang satu dicerai kawin lagi, yang satu dicerai kawin lagi, jadi tetap 4. Mungkin itu menurut agama tertentu legal, tetapi menurut kebenaran firman tidak legal atau ilegal. Bahkan bestialitas atau zoofilia, yaitu orang yang kawin dengan binatang. Beberapa waktu yang lalu Pastor Simeon sudah mengungkapkan tentang adanya perkawinan yang janggal, termasuk objektofilia, yaitu kawin dengan benda dan dengan boneka. Ya, ini orang sudah rusak otaknya, saudara-saudara. Ada orang yang menikah dengan mobil, mobilnya dihiasi, dikasih slayer perempuan begitu, yang di sampingnya laki-lakinya. Saya pernah nonton di YouTube, ada seorang perempuan yang menikah dengan anjing di India. Ya, anjingnya dihiasi kayak pengantin begitu, bersama dengan perempuannya. Ini aneh, saudara-saudara, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hal-hal seperti itu. Khususnya di dalam Imamat 18 ayat yang ke-23. Imamat 18 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan engkau tidak boleh melakukan persetubuhanmu dengan hewan apapun sehingga menjadi najis dengannya. Dan seorang wanita tidak boleh bersiap di depan hewan apapun untuk berbaring dengannya. Itu adalah sesuatu yang kacau. Jadi ini adalah standar firman, walaupun di negara tertentu ada yang mengizinkan, ya, melakukan persetubuhan dengan hewan. Juga ditulis di dalam Imamat 20 ayat 15 sampai 16. Imamat 20 ayat 15 sampai 16 dikatakan, dan seorang pria yang melakukan persetubuhannya pada seekor hewan, dia benar-benar harus dihukum mati dan kamu harus membunuh hewan itu. Dan seorang wanita yang mendekat kepada hewan apapun untuk berbaring dengannya, maka engkau harus membunuh wanita dan hewan itu. Mereka harus dihukum mati, darah mereka atas mereka. Karena itu di dalam kitab Kisah Rasul dikatakan ada hal-hal yang dilarang untuk dimakan, yaitu bekas penyembahan berhala. Kemudian yang kedua apa? Darah. Yang ketiga adalah binatang yang mati dicekik, yaitu binatang yang matinya dipukul atau ditenggelamkan. Itu tidak boleh dimakan karena dagingnya masih mengandung darah, karena darah itu kotor. Dan yang keempat dari percabulan. Yang dimaksud percabulan adalah binatang yang dipergunakan untuk bercabul. Ketika ketahuan, maka orang yang melakukan percabulan itu dirajam batu bersama dengan hewannya. Nah, hewan yang mati karena dirajam batu akibat dipakai untuk bercabul, itu tidak boleh dimakan. Itu tidak bersih. Tidak bersih apa ya? Tame. Ya, kalau yang bersih itu tahor. Kemudian objektofilia. Objektofilia adalah penyimpangan seks yang tadi saya katakan, orang menikah dengan benda, ada yang menikah dengan pohon, ada yang menikah dengan boneka, ada yang menikah dengan mobil dan sebagainya. Itu semua adalah penyimpangan seks. Memang tidak tertulis di dalam firman. Namun secara profetik tertulis dalam kitab Yeremia 2 ayat yang ke-27. Kita lihat sebagai ayat yang terakhir, Yeremia 2 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, yang berkata kepada pohon, engkaulah leluhurku, dan kepada batu, engkau telah melahirkan aku. Sebab mereka menghadapkan kepadaku punggung mereka dan bukan wajah mereka,
tetapi pada waktu kesukaran mereka, mereka akan berkata, bangkitlah dan selamatkanlah kami. Ini orang-orang yang tidak selamat, saudara-saudara, karena terjadi penyimpangan seksual objektofilia yang tadi ya. Kalau dipikir memang pada akhir zaman ini otak manusia banyak yang terbalik. Hal-hal yang benar jadi tidak benar. Contohnya, kalau orang bangun jalan, sekali bangun kira-kira bisa 100 tahun tidak rusak. Insinyur yang seperti ini tidak laku, saudara-saudara. Yang laku adalah insinyur yang bangun jalan setengah tahun sudah rusak. Nah, ini laku insinyur yang seperti itu. Karena ada apa? Proyek. Dan nanti ujung-ujungnya korupsi juga. Kemudian misalkan contoh yang lain lagi, hal-hal yang tidak baik. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin dunia yang pikirannya tidak benar tetapi bisa memimpin dunia. Tetapi puji Tuhan kalau negara kita dipimpin oleh orang yang anti dengan korupsi. Sehingga skandal mega korupsi yang hampir 1 kuadriliniun, yaitu 1000 triliun bisa dibongkar. Ya. Dan ini pasti akan menyeret banyak pejabat-pejabat yang lain. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersih. Demikian pula di Amerika. Beberapa waktu yang lalu kan orang-orang yang merusak justru yang memimpin. Tetapi di Amerika juga sekarang dipegang Trump yang takut akan Tuhan. Dia mengajarkan bahwa kalau orang mau melakukan aktivitas, berdoa terlebih dahulu, bahkan di Senat pun diminta untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai. Ini adalah sesuatu yang positif. Karena itu, mari jadikan firman, yaitu Yeshua HaMashiach sebagai dafar, yaitu firman yang hidup sebagai standar kehidupan kita, agar menjadi air kehidupan dalam hidup kita di bumi untuk mewarisi samayim atau kerajaan sorga yang mulia. Bukan terhadap orang yang dianggap mewakili Elohim, baik tokoh agama, artis idola yang dijadikan standarnya. Karena itu bukan standar firman. Standar firman adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Torah yang hidup, Torah Chaim, yaitu yang memberikan kehidupan sekaligus sebagai hukum bagi kehidupan kita. Ini saja firman yang saya sampaikan dalam ibadah RF Sabat ini, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mengenal kebenaran, lakukanlah hal-hal yang benar, supaya ketika rapture atau pengangkatan terjadi, maka kita tidak tertinggal di dalam dunia, tetapi kita akan ikut terjadi rapture, sehingga kita akan hidup kekal bersama dengan Elohim. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah mengajar kepada kami bahwa Yeshua HaMashiach adalah air yang memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami supaya kami adalah pribadi-pribadi yang bisa menerima aliran air sorgawi itu, sehingga kami bisa tetap berada di dalam lingkaran keselamatan. Kami berdoa untuk orang yang saat ini mungkin hatinya keras seperti batu karang. Tuhan, Engkau mampu membuat hati yang keras batu karang itu menjadi lembut, bahkan subur, karena Engkaulah yang berhak dan bisa mengubah hati manusia. Kami hanya bisa menaburkan kebenaran, dan kami tidak bisa mengubah hati manusia. Ruach HaKodeslah yang mengubah hati manusia. Karena itu ubahlah ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk RF Sabat pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, apalagi kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam hari ini, baik singer, song leader,
maupun pemain musik Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, baik kami yang pulang ke Ambarawa dan sekitarnya maupun yang dari luar kota. Tuhan sertai perjalanannya, beri kesehatan yang baik dan biarlah kami semua dengan tubuh yang sehat, maka kami bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan beristirahat malam, kirim malaikat Tuhan untuk tetap menjagai dan melindungi kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa yang dikerjakan dan dilakukan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa.